Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silsilatil Azizah dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam kelas B angkatan 2019. Pada video ini saya akan membuat sebuah pembelajaran mengenai zat gizi pada makanan dan fungsinya untuk tubuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Pendidikan. Pokok-pokok materi yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Pengertian zat gizi pada makanan, sumber karbohidrat dan fungsinya bagi tubuh, sumber protein, sumber lemak, sumber vitamin, dan sumber mineral dan fungsinya bagi tubuh. Dan yang terakhir, fungsi air pada tubuh. Apa sih pengertian zat gizi pada makanan? Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun, memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses jaringan. Gizi merupakan bagian penting yang dibutuhkan oleh tubuh guna perkembangan dan pertumbuhan dalam bentuk untuk memperoleh energi, agar manusia dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Beberapa zat gizi dapat dibuat oleh tubuh sendiri, dan sebagian besar lainnya harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Zat gizi yang diperlukan tubuh terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Sumber karbohidrat dan fungsinya bagi tubuh. Karbohidrat dikategorikan sebagai makanan pokok. Jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat terutama berasal dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Contohnya pada nasi, jagung, roti, kentang, ubi, dan singkong. Fungsi karbohidrat bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Energi tersebut dibutuhkan mulai dari bernafas hingga aktivitas tubuh yang lebih intens seperti berlari dan sebagainya. Sumber protein dan fungsinya bagi tubuh. Sumber protein hewani bersumber dari ikan, telur, daging merah, daging unggas, dan produk olahan susu seperti keju, krim, mentega, susu formula. Adapun protein nabati bersumber dari biji-bijian, kacang-kacangan, alpukat, dan sayuran. Fungsi protein bagi tubuh yaitu menyimpan cadangan nutrisi tubuh, menjadi alat transportasi bagi senyawa-senyawa kimia, dan sebagai zat pembangun bagi tubuh. Protein bagus sekali dikonsumsi agar pertumbuhan menjadi lebih cepat. Berikutnya sumber lemak dan fungsinya bagi tubuh. Sumber lemak yaitu dari daging, kacang-kacangan, dan minyak. Lemak nabati bisa didapatkan dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan lemak hewani berasal dari hewan, termasuk ikan, telur, susu, dan hasil olahannya. Sumber lemak nabati banyak terdapat pada alpukat, minyak kelapa sawit, minyak jagung, dan minyak zaitun. Fungsi lemak bagi tubuh yaitu untuk proses penyerapan sejumlah vitamin dan sumber energi bagi tubuh, menyimpan makanan, dan membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Penyerapan sejumlah vitamin seperti vitamin A, B, E, dan K. Cadangan makanan pada lemak juga menyimpan energi yang dapat digunakan untuk beraktivitas dan dengan tahan lama. Selanjutnya, sumber vitamin dan fungsinya bagi tubuh. Yang pertama ada vitamin A. Sumber vitamin A yaitu dari paprika, wortel, pepaya, ketela, dan tomat, ikan makarel, minyak hati ikan kod, dan telur ikan.
Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya vitamin B. Sumber vitamin B yaitu dari buah tomat, daging, keju, susu, dan minyak, ikan salmon, daging sapi, telur, tiram, kerang, sayuran hijau, dan juga kacang-kacangan. Vitamin B berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh dan membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Selanjutnya vitamin C. Sumber vitamin C yaitu pada buah-buahan seperti pisang, jeruk, leci, lemon, kiwi, stroberi, dan pada sayuran yaitu tomat, paprika, brokoli, bayam, dan sawi. Vitamin C membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, membantu tubuh melawan infeksi. Selanjutnya vitamin D. Sumber vitamin D yaitu pada keju, seledri, ikan, susu, jamur, salmon, ikan tuna, dan kuning telur. Kuning telur merupakan salah satu makanan yang mengandung vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium pembentuk tulang. Berikutnya vitamin E. Sumber vitamin E yaitu pada sayuran hijau. Beberapa jenis sayuran hijau yang diketahui mengandung vitamin E tinggi adalah brokoli dan bayam. Selain itu juga berasal dari minyak, alpukat, seledri, dan juga paprika. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Antioksidan pada vitamin E dapat membantu menetralkan radikal bebas dan efeknya dengan memberi mereka elektron dan membuatnya kurang reaktif. Selanjutnya vitamin K. Sumber vitamin K yaitu pada buah-buahan, kacang-kacangan, produk hewani, sayuran hijau, dan minyak nabati. Vitamin K berfungsi membantu proses pembekuan darah, meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan pada tulang. Selanjutnya sumber mineral dan fungsinya bagi tubuh. Berikut ada kalsium. Kalsium berasal dari makanan seperti susu sapi dan susu kambing, yogurt, keju, sayuran hijau, makanan laut, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Fungsi dari kalsium yaitu selain untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, kalsium juga diperlukan untuk mendukung kerja sistem saraf, pembekuan darah, dan kontraksi otot. Selanjutnya ada fosfor. Makanan yang mengandung fosfor termasuk ikan, tahu, susu, ayam, kerang, biji labu, daging sapi, dan gandum utuh. Fungsi dari fosfor yaitu untuk membantu otot bekerja. Mineral fosfor bersama kalsium bekerja sama untuk menjaga jantung berdetak supaya tetap teratur. Membantu komunikasi saraf yaitu pengiriman sinyal ke otak dan membantu otak dalam merespon berbagai rangsangan dari luar tubuh. Selanjutnya ada kalium. Kalium bersumber dari pisang, kentang, ubi, kacang merah, alpukat, makanan laut, dan susu. Fungsi kalium yaitu menjaga volume cairan tubuh total,
menjaga keseimbangan asam dan elektrolit, dan fungsi sel secara normal. Tidak hanya itu, kalium juga dapat membantu menstabilkan tekanan darah, mencegah kerusakan ginjal, stroke, hingga penyakit jantung. Selanjutnya, natrium. Natrium bersumber dari udang, sup, puding instan, keju, pizza, dan sandwich. Fungsi natrium yaitu natrium dalam tubuh ditemukan dalam darah dan cairan getah bening. Mineral ini membantu dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Natrium juga berperan dalam kerja otot dan saraf, serta berperan dalam menjaga tekanan darah. Selanjutnya ada zat besi. Zat besi berasal dari makanan seperti daging, hati, ikan, tiram, kacang merah, bayam, nasi putih, kacang-kacangan, sayur hijau, tomat, dan kentang. Fungsi dari zat besi yaitu merupakan mineral yang dapat melakukan banyak hal di dalam tubuh. Manfaat zat besi untuk tubuh diantaranya membantu menjaga tubuh agar tidak mengalami anemia, hingga menjaga kesehatan sel-sel tubuh, kuku, rambut, dan kulit. Selanjutnya yodium. Yodium berasal dari garam, produk susu, telur, sayur-sayuran, dan ikan laut. Yodium berfungsi sebagai nutrisi yang penting bagi tubuh. Yodium berperan untuk menjaga fungsi tiroid tetap stabil, mendukung pertumbuhan otak janin, bayi, dan anak-anak, mencegah penyakit tiroid seperti penyakit gondok dan hipotiroidisme. Selanjutnya, zinc. Zinc berasal dari makanan seperti daging sapi, kerang, tiram, kepiting, udang, buncis, kacang-kacangan, biji rami, labu, wijen, kacang tanah, kacang almond, susu, keju, produk susu, telur, kentang, kangkung, dan kacang hijau. Zinc bermanfaat untuk membantu penyembuhan luka, memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan sel, membantu sintesis DNA, serta berperan penting dalam tubuh kembang anak. Pemberian suplemen zinc hanya dianjurkan bagi orang-orang yang kekurangan mineral ini. Selanjutnya, fungsi air pada tubuh. Yang pertama, sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Air merupakan komponen utama sel, kecuali sel lemak. Air juga berperan dalam pembentukan cairan tubuh seperti cairan lambung, darah, hormon, dan enzim. Yang kedua, sebagai pelarut. Air sangat membantu proses pencernaan makanan, karena makanan dapat dilarutkan menggunakan cairan seperti air. Yang ketiga, sebagai media pengeluaran zat sisa, di mana zat sisa metabolisme tubuh dibantu air untuk dikeluarkan melalui saluran kemih, saluran cerna, saluran nafas, dan saluran kulit. Yang keempat, sebagai bantalan. Maksudnya, buat otak, mata, dan cairan tulang belakang tahan akan getaran. Yang kelima, sebagai pengatur suhu tubuh. Air dapat menghangatkan dan mendinginkan tubuh. Yang keenam, air sebagai media transportasi. Air membawa oksigen dan karbon dioksida yang membantu pertumbuhan dan regenerasi sel. Dan yang terakhir, sebagai pelumas.
yang memungkinkan sendi untuk bergerak dengan baik dan meredam gesekan antar sendi. Demikian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.